Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TPM tahap 2 untuk nomor 21 sampai 30. Nomor 21 ya. Ada sebuah teks, bacalah teks berikut. Kemudian pertanyaannya adalah prediksi akhir cerita. Prediksi akhir cerita berarti kita lihat di sini di kalimat akhir adalah dengan gembira kustikus naik ke leher jerapah. Dia merasa nyaman menempel di leher Cici jerapah. Hore, seru Cici senang. Aku mendapatkan gaji pertamaku. Rasa gembira berarti kira-kira prediksi ceritanya juga happy ending atau gembira. Kalau kita lihat yang A itu ada berat hati, berarti bukan. Kemudian yang B, teman dan sekaligus pesaing dalam mendapatkan pekerjaan. Bukan juga. Terpaksa juga bukan. Berarti yang D. Akhirnya mulai saat itu Cici dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. Lanjut, nomor 22 ya. Kalimat yang mendukung pada teks. Kalau ada ditanyakan kalimat mendukung, berarti kalimat nomor 1 adalah pernyataan. Kemudian mana kalimat yang mendukung pernyataan tersebut? Kalimat pernyataannya adalah tren pemasangan behel begitu marak. Maka, mana yang mendukung? Oh, ini nomor 2, masalah ortodontik, gigi tidak rata, plak, dan sebagainya dapat diatasi dengan menggunakan kawat gigi atau behel. Berarti dia mendukung di kalimat nomor 1. Kalimat selanjutnya, namun demikian. Nah, namun itu berarti menentang. Nah, berarti tidak mendukung, menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat, rasa tidak nyaman ini, berarti dia juga tidak mendukung. Kemudian sedikit sakit, sedikit longgar, dan sebagainya. Yang membuat orang yang membaca menjadi berpikir apakah melakukan ortodontik atau tidak, gitu lah, melakukan pemasangan behel atau tidak, gitu. Berarti yang A, nomor 2 ya, yang mendukung ya. Kemudian nomor 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Nah, melengkapinya di sini ya, seiring dengan perkembangannya, kini bersepeda dilakukan tidak hanya sebagai hobi. Tidak hanya sebagai hobi. Kemudian di kalimat selanjutnya ada kian tahun, kian booming. Berarti kalau booming itu sebagai gaya hidup. Berarti jawabannya yang C. Banyak yang sudah menjadikannya sebagai gaya hidup. Nomor 24, petunjuk cara mengedit profil Instagram. Bu yakin kalian sudah sangat terbiasa ya ngedit Instagram. Coba, nomor 1 tentu saja buka aplikasinya. Nah, kalau kita lihat optionnya, semua merujuk pada nomor 1 awalnya, kemudian diakhiri nomor 6, nomor 1, diakhiri nomor 6. Setelah nomor 1 apakah nomor 5 atau 4? Nah, ternyata nomor 4. Silahkan klik edit profil. Berarti A dan B gugur kalau begitu. Berarti kita tinggal 142 atau 145. Setelah kita klik ya, edit profil, berarti kemudian apa yang kita lakukan? Nah, pada halaman edit profil Anda dapat mengubah atau menambah beberapa hal, username, website, bio, dan sebagainya. Kemudian baru deh nomor 3 diarahkan ke halaman bio, kemudian nomor 2 melihat bahwa bio Anda telah berubah. Nah, terakhir baru 6. Anda kembali ke halaman profil milik Anda dengan bio yang telah diubah atau diedit. Oke. Ini mudah ya, teks prosedur. Kemudian 25, variasi kalimat. Yang ditanyakan adalah variasi kalimat. Andani Eka Putra mempersembahkan penghargaan kepada rekan sejawatnya di Ikatan Dokter Indonesia. Mempersembahkan menggunakan kata kerja aktif. Variasi kalimatnya bisa diubah menjadi kalimat pasif, yaitu menggunakan mempersembahkan diubah menjadi dipersembahkan dengan mengganti subjeknya ya. Jadi penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Andani. Kalau di sini tadi Andani mempersembahkan, di sini penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Andani kepada rekan sejawatnya di Ikatan Dokter Indonesia. Variasi kalimat ini
mengubah pasif menjadi aktif atau sebaliknya, tetapi tidak boleh mengubah makna, ya. Tidak boleh mengubah makna. 26. Kalimat tidak efektif pada kutipan teks tersebut adalah, ini jelas ya, orang tua untuk selalu, setiap saat. Selalu adalah setiap saat, ya. Maka tidak efektif ada di nomor 3. Lanjut. 27. Ada dua kata bentukan. Yang dimaksud kata bentukan itu kata berimbuhan. Jadi bukan kata dasar, tapi kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Nah, di sini para tokoh yang mendapat apresiasi. Kemudian kriteria penilaian. Berarti yang tepat adalah yang B. 28. Ini sering sekali muncul variasi soal seperti ini. Perhatikan nomor 28. Alasan kesalahan kalimat. Jadi kalimat di sini ada yang salah. Apa ya? Dalam kondang Ki Sono Nugroho yang meninggal karena serangan jantung dimakamkan di Semaki. Ada dua di ya. Yang pertama dimakamkan, yang kedua di Semaki. Tetapi penggunaan di sini berbeda. Dimakamkan dia sebagai imbuhan, sehingga harus dirangkai, digabung. Sedangkan di Semaki menunjukkan tempat. Ingat, kalau di yang menunjukkan tempat harusnya dipisah. Berarti alasan kesalahan kalimat B. Di Semaki seharusnya dipisah penulisannya karena merupakan kata depan atau penunjuk tempat. Nomor 29. Alasan ketidakefektifan kalimat kedua pada teks. Kalimat kedua ya. Kalimat kedua di sini. Berbagai kegiatan di masyarakat umum melibatkan latar belakang sosial berbeda. Nah, ini di sini. Ini ada kemubaziran. Membuat akan di sini ya. Akan membuat orang belajar saling menghargai. Akan di sini harusnya dihilangkan. Jadi berbagai kegiatan di masyarakat umum melibatkan latar belakang sosial berbeda membuat orang belajar saling menghargai. Jadi ada yang harus dibuang atau terdapat kemubaziran kata. Kata yang harusnya tidak ada mubazir di situ kehadirannya ya. Terakhir nomor 30. Tanda baca yang tepat. Ini juga sering sekali keluar. Mudah sebenarnya kalau sering berlatih dan hafal aturannya. Kalimat nomor 1 salah. Kenapa? Kalau di sini ada kata atau berarti hanya 2 item, komputer atau gawe. Komputer dan gawe itu juga 2 item, tidak perlu tanda koma di depannya, ya. Kemudian para pelajar sudah rindu untuk itemnya ada 3, belajar, bercanda, dan bermain di sekolah. Kalau itemnya ada 3 di depan dan harus pakai koma, ya. Kemudian nomor 3 kalimatnya, mereka ingin sekali melakukan diskusi dengan teman, itu harus saya koma, bermain di lapangan upacara. Murid-murid selalu bertanya, kalau bertanya harusnya di belakang juga tanda tanya, begitu. Jadi tanda baca yang tepat yang ini, para pelajar sudah rindu untuk belajar, bercanda, dan bermain di sekolah. Nomor 2. Ya, demikian tadi pembahasan terakhir untuk TPM tahap 2. Sudah selesai, ini video yang ketiga. Yang pertama kita bahas adalah nomor 1 sampai dengan 10. Video yang kedua nomor 11 sampai 20. Dan ini video terakhir 21 sampai 30. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.